Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asiah Mutmainah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan diskusi 4, yaitu tentang integrasi teknologi informasi komunikasi pada pembelajaran di pendidikan dasar. Ini adalah merupakan bagian dari mata kuliah MPDR 5302, studi komparatif dari pendidikan dasar di berbagai negara. Pada diskusi kali ini dapat kita ketahui bahwa peran guru saat ini yaitu adalah fasilitator, motivator, dan juga inovator. Sehingga pembelajaran yang berbasis atau terintegrasi dengan TIK ini penting untuk membangun literasi digital maupun berpikir kritis dan juga kreativitas siswa. Dan pemanfaatan TIK ini harus terintegrasi secara pedagogis dan kontekstual, bukan sekedar alat bantu. Jadi memang sebagai guru kita harus bisa agar mengintegrasikan TIK ini secara efisien dengan tetap mematuhi rambu-rambu yang ada dan juga tidak menggunakan terlalu banyak waktu. Adapun langkah konkret penerapan integrasi TIK yang telah dilakukan di sekolah saya, yaitu yang pertama terkait dengan perencanaan pembelajaran, di mana kami menyusun RPP berbasis TIK pada kegiatan awal, inti maupun penutup, kemudian juga memetakan KD atau CP yang relevan dengan pemanfaatan teknologi, kemudian juga menetapkan tujuan digital learning seperti literasi informasi kemampuan berpikir logis, kemudian juga kolaborasi yang berlangsung secara daring. Selanjutnya, juga dilakukan pemanfaatan media dan platform digital pada pembelajaran di sekolah, seperti menggunakan WordWall, Kahoot, Quizzes untuk pembelajaran interaktif, di mana ini dapat mengubah kebiasaan dari tes yang tradisional menjadi lebih interaktif dan lebih menarik untuk para siswa. Kemudian, guru juga dapat memanfaatkan video edukatif di mana contohnya bisa kita gunakan YouTube Education, Canva Video, Powtoon, dan lain-lainnya. Kemudian di sekolah kami juga menggunakan Google Classroom atau Zoom atau Microsoft Teams untuk tugas dan diskusi digital, terutama kemarin saat COVID-19. Sedangkan setelah COVID, lebih banyak menggunakan Google Classroom. Kemudian selanjutnya juga guru mengajarkan keterampilan TIK dasar seperti mengetik, mencari informasi, kemudian membuat presentasi di aplikasi seperti PowerPoint dan juga Jamboard. Ini adalah keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh anak-anak saat ini, terutama karena berkaitan dengan keterampilan abad 21. Adapun langkah-langkah selanjutnya yaitu guru juga berusaha menerapkan pembelajaran kolaboratif dan kreatif, di mana kami menerapkan project based learning yang berbasis digital atau memanfaatkan TIK seperti misalnya membuat poster digital di Canva, kemudian melakukan presentasi tokoh nasional ketika Hari Pahlawan kemarin dengan memanfaatkan media-media digital. Kemudian guru juga mendorong siswa untuk berkreasi secara digital seperti membuat animasi, membuat gambar digital, membuat coding dasar, dan juga mengajak siswa membuat e-jurnal atau vlog refleksi, di mana ini adalah sebagian dari upaya guru untuk mengembangkan minat atau bakat siswa yang tetap terintegrasi dengan teknologi informasi komunikasi. Langkah lain yang sudah kami ambil yaitu adalah pengembangan kompetensi guru, seperti misalnya mengikuti pelatihan, webinar, komunitas digital secara rutin, juga melakukan kolaborasi antar guru untuk berbagi best practice ya tentang apa sih untuk langkah-langkah atau metode yang bisa digunakan ketika mengintegrasikan teknologi, sehingga guru bisa saling sharing ya metode yang telah digunakan. Kemudian juga melakukan evaluasi diri dan asesmen digital atas penggunaan TK gitu. Jadi setelah digunakan, melakukan sharing juga tentu saja dilakukan evaluasi. Nah, untuk dampak positif dari integrasi TIK ini juga sangat banyak ya. Yang pertama, bagi siswa tentu saja dampaknya yaitu
meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar, di mana kita tahu bahwa anak saat ini tuh sangat tertarik dengan teknologi ya. Dan ketika dimasukkan ke dalam pembelajaran, maka motivasi dan keterlibatan belajar mereka juga ikut meningkat. Selanjutnya, dengan integrasi TIK juga dapat mengembangkan keterampilan abad 21 4C pada anak-anak, karena anak-anak dengan menggunakan teknologi diminta untuk mengaktifkan berbagai keterampilan-keterampilan yang beda dari pembelajaran tradisional. Kemudian, bagi siswa pemahaman konsep juga lebih mendalam melalui media visual dan simulasi. Berbeda ketika misalnya dia belajar melalui bahan ajar cetak saja mengenai metamorfosis. Ketika mereka melihat media audiovisual tentang metamorfosis, mereka jadi lebih memahami konsep secara lebih mendalam dan lebih konkret juga. Kemudian, bagi siswa juga dapat meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab belajar karena teknologi informasi komunikasi ini atau TIK ini menuntut siswa untuk dapat belajar secara mandiri dan juga lebih bertanggung jawab. Terutama metode ini bisa diterapkan pada siswa di kelas atas atau yang sudah cukup dewasa untuk menggunakan teknologi di kelas seperti di kelas 4, 5, 6. Adapun dampak positif dari integrasi TIK bagi guru yaitu adalah yang pertama, lebih inovatif, reflektif, dan juga kreatif. Dengan menggunakan teknologi, guru menjadi memberikan pembelajaran yang lebih inovatif, lebih reflektif, dan lebih kreatif karena terdapat tambahan media yang dapat digunakan untuk memperlancar maupun untuk menarik perhatian siswa ketika pembelajaran. Kemudian dengan integrasi TIK juga hasil belajar lebih terukur dan terdokumentasi secara digital. Dan selanjutnya dapat membangun jejaring profesional antar guru. Adapun terdapat juga berbagai tantangan implementasi TIK. Yang pertama yaitu terkait dengan akses dan infrastruktur, di mana kesenjangan perangkat atau gadget antara satu siswa dengan siswa yang lainnya tentu saja berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki laptop di rumahnya, ada yang tidak memiliki, dan ini harus bisa diantisipasi ya ketika misalnya guru memberikan tugas untuk melakukan pencarian pembelajaran di rumah secara digital. Kemudian tantangan yang kedua yaitu literasi digital, di mana siswa dan orang tua masih perlu pendampingan dalam melakukan pembelajaran secara digital tentang etika, keamanan digital. Selanjutnya yaitu adalah tantangan yang ketiga adalah adaptasi guru, di mana tidak semua guru siap secara teknis dan pedagogis dalam mengimplementasikan TIK. Sehingga pelatihan, supervisi, evaluasi harus terus-menerus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mensupport ya, mendorong para guru untuk mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran. Dan tentu saja butuh dukungan sekolah dan pelatihan yang berkelanjutan agar integrasinya menjadi efisien dalam pembelajaran maupun dalam seluruh kegiatan di sekolah. Sebagai penutup, dapat kita ketahui dari ulasan pada diskusi kali ini bahwa integrasi TIK ini merupakan transformasi pendidikan. Bukan sekedar tren, tapi ini berusaha untuk menciptakan pendidikan atau pembelajaran yang lebih baik lagi dengan memasukkan unsur TIK atau unsur teknologi. Diharapkan dengan adanya TIK, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, lebih menarik, lebih bisa dipahami secara mendalam, lebih terdokumentasi. Karena sejatinya memang teknologi ini sangat berperan penting dalam mendukung setiap fase pembelajaran. Selanjutnya, keberhasilan integrasi TIK ini juga bergantung pada sinergi guru, siswa, sekolah, dan juga orang tua. Jadi tidak bisa hanya pada satu pihak saja, tapi harus seluruh pihak. Dan teknologi harus menjadi sarana pembebasan berpikir menuju pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan humanis. Jadi tidak menjadi kita yang budak teknologi, tapi teknologi ini harus membantu kita agar menjadi manusia seutuhnya yang dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak. Baik, ya berikut referensi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.